Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel. Teman-teman, ini semakin alot persiteruan antara kubu KLB Muldoko dengan kubunya AHY Demokrat. Jadi di dalam pertarungan itu, ini menarik Pak Yusril saat dikonfrontasi dengan Wakil Ketua Umum Demokrat Pak Beni Kaharman di stasiun TV soal materi gugatan yang akan diajukan oleh beberapa orang kubu Muldoko. Ini kubu begal ini untuk menggugat ADART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Semakin menarik. Jadi dalam perdebatan itu dipikir bahwa sebagai advokat, kata Pak Yusril, ya saya fokus kepada materinya saja. Ada orang yang melaporkan ini, mengadukan ini, ya saya pelajari, ya saya terima, kan seperti itu. Nah ini lucu. Sekali lagi kita ingatkan Pak Yusril bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai-partai politik itu jelas tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi ini rumah tangga sifatnya, ya ini istilahnya bilik kecil orang. Kalau undang-undang itu efeknya untuk masyarakat dan negara. Nah, dalam rumah tangga partai itu semua konflik yang ada dalam partai itu diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam anggaran rumah tangga partai. Tidak bisa diseret atau tidak lantas bisa dibawa ke ranah hukum, walaupun diuji materi sifatnya. Walaupun diuji material, ini kan lucu. Ini saya kasih analogi. Nanti kalau ada orang menikah, ini orang nikah siri misalnya, nikah di luar lembaga negara, nikah di luar KUA, Kantor Urusan Agama. Orang ini secara syar'i syarat-syaratnya cukup, ya. Kemudian secara adat syarat-syaratnya cukup, rukunnya cukup. Nah, lalu orang ini mau menikah. Apakah orang yang menikah siri itu juga akan Pak Yusril gugat ketika mereka membuat surat perjanjian atau surat keterangan yang mereka sepakati antara kedua belah pihak? Akan tidak mungkin orang itu digugat. Tidak mungkin orang itu dijadikan bahan sengketa surat-surat yang mereka bikin. Ini rumah tangga orang. Ini bukan ranah publik. Jadi partai politik itu sebetulnya ya bukan ranah publik, karena memang ada aturan rumah tangganya. Kalau ingin merubah aturan yang ada dalam rumah tangga partai politik itu, ya masuklah ke dalam partai politik itu. Nah, jadi saran saya sebagai ketua partai Bulan Bintang Pak Yusril, daripada mengobok-obok Partai Demokrat, ini lebih baik serahkan sajalah partai Bulan Bintang itu, PBB itu, ke Pak Muldoko supaya dia senang. Serahkan bulat-bulat. Mana tahu setelah di tangan Pak Muldoko nanti partai Bulan Bintang itu dapat parliamentary threshold begitu. Ada naik ratingnya di parlemen supaya ada perwakilannya di pusat. Nah, ini saran saya daripada mengobok-obok partai orang lain. Nah, ini presiden buruk penegakan hukum, presiden buruk terhadap situasi hukum kita. Ini contoh ini Pak Yusril, sebagai pakar Pak Yusril ini representasi dari orang-orang yang bergerak di bidang hukum, soal materi-materi hukum baik ketatanegaraan dan lain sebagainya, termasuk referensi yang dijadikan orang. Jadi struktur berpikir Pak Yusril itu jadi acuan bagi orang banyaknya. Justru yang Pak Yusril katakan bahwa kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Nah, ini justru ini terbalik. Jadi sikap yang Pak Yusril ambil
baik itu dalam kapasitas pribadi atau sebagai lawyer. Nah, ini lucu. Jadi kontraproduktif dengan argumen yang Pak Yusril keluarkan. Nah, ini kan bukan lagi mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Justru sikap yang Pak Yusril ambil itu membodohi masyarakat. Orang kan bisa berpikir, lah ngapain rumah tangga orang yang diobok-obok? Dia punya rumah sendiri. Apa salahnya dia kasihkan saja rumahnya sendiri dengan tidak mengobok-obok rumah orang begitu. Jadi itu saran saya, supaya polemik Demokrat ini diakhiri. Dan dalam negara demokrasi seperti kita Indonesia ini perlu menjadi catatan serius agar tidak mudah orang luar mengganggu ke dalam rumah orang dengan dalih demokrasi. Jadi demokrasi. Ini kita sesalkan sikap-sikap yang diambil oleh Pak Muldoko itu. Udah terang-terang sudah ditolak KLB-nya oleh Kumham. Lalu anggaran dasarnya lagi diobok-obok. Besok kepengurusannya lagi diobok-obok. Jadi bukannya kita membela Demokrat, tapi ini akan terjadi dengan partai-partai yang lain kalau seandainya ini sikap yang direncanakan oleh kubu begal partai Pak Muldoko ini berhasil. Ini akan jadi polemik panjang di semua partai politik. Tapi bagaimanapun juga, karena memang sistem kita demokrasi kita sistem kepartaiannya seperti ini, ya mau tidak mau untuk saat ini kita tetap butuh partai sementara. Oke, sekian keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.